pertemuan di Washington, Netanyahu kemungkinan hadir karena nggak ada resistensi dari Amerika kan. Ya, kalau di Washington dia, pasti gitu. aman. Pasti aman. Pasti aman buat gitu. buat Netanyahu. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalkan kita di BOP itu rese, ada ancaman besar dari Amerika gitu loh. Bisa berupa dari tarif dan lain sebagainya. Karena pas berangkat tadi aja pas baru berangkat ke Washington, Menlunya bilang atau Menteri Ekonomi juga bilang bahwa mereka menargetkan untuk penurunan tarif 18%, jadi 18%. Di transaksi Mereka kan jadi apa ya? Ininya wajahnya tuh udah ini gitu loh, udah ke arah tarif gitu. Ngincernya tarif doang, bukan ngincer ke Palestinanya. Gitu. Jadi mikir ya. Iya. Apakah itu jadi? Ya, kalau aku sih nggak gitu. Under pressure Kalau aku gitu. sih nggak ngelihatnya Pak Prabowo nggak gitu. Pak Prabowo itu karakternya ya menurut saya ya. Ini menurut keyakinan saya. Itu Pak Prabowo modelnya beliau kalau sudah join kepada satu sikap tertentu, dia akan defensif di situ kok. Standpointnya beliau kan selama ini begitu. Ya. Kalau bahasa militernya persisten. Resisten. Ya persisten ya wajar. Beliau kan komando, Kopassus. Jadi kalau udah punya target, misalnya ini ada bukit nih, bukitnya kira-kira 5 kilo. Kejar mau apapun sampai titik bukit itu dia kejar. Nah, kita berharap ini didukung oleh kabinet yang juga sama-sama kuat gitu. Jangan sampai Bapak Presidennya itu persisten, kabinetnya goyang-goyang gitu kan, kabinetnya bisa ini Pak gitu ya. nanti gini Pak, nah bahaya tuh. Jadi Bapak Presidennya, juga ya Bapak Presidennya itu harus di backup dengan kabinet yang teguh, yang tidak takut dengan ancaman-ancaman tadi. Misalnya, lu rese BOP, gue naikin lu tarifnya kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, saya kira persistensi ini nanti Bapak Presiden yang akan, Amerika juga butuh kita kok. Mereka ini almost collapse ekonominya hari ini. Kalau kita lihat, kalau kita lihat ya, to be honest, keadaan Amerika sekarang itu menuju deklinasi ke bawah. Itu disampaikan sendiri oleh Ray Dalio, seorang pakar ekonomi Amerika Serikat, yang dia memprediksi bahwa ini adalah stage 6 kata dia. Stage 6 adalah stage super crisis yang akan melanda Amerika Serikat. Dan itu waktunya sudah dekat menurut dia. Jadi ini dikonfirmasi oleh orang Amerika sendiri. Nah, karena itu menurutku Indonesia nggak perlu terlalu worry gitu. Itulah kenapa Amerika sekarang mulai gerilya keluar ya. Ya, mereka butuh pasar. Mereka butuh pasar, apalagi ketika mereka juga sedang lemah ya. Sangat lemah. Persistensi ekonomi Beijing juga makin baik, ya kan? Mereka makin bingung kan, Beijingnya harganya makin murah, barangnya makin bagus. Orang makin suka beli Beijing. Cina makin mahal. Termasuk drama. Ya, apapun. Dracin ya. Dracin itu satu. Sekarang satu episode 2 menit berapaan ya? Itu malah bahas Dracin. Jadi aku jadi lupa, Fit. Di Cina persistensi di ekonomi. Cina tadi ekonominya itu makin baik, barangnya makin oke. Amerika ekonominya makin drop, barangnya juga kualitasnya nggak begitu oke. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Perang. Strategi semua presiden Amerika begitu. Ujung-ujungnya perang. Ujung-ujungnya perang. Dan hari ini, at this moment, kita juga harus melihat dengan seksama keadaan Iran. Kenapa? Karena ada sekitar 15 pesawat tempur Amerika Serikat yang sekarang sedang bergerak di sekeliling Iran. At this time, we talk ini, pada saat kita ngomong ini. Termasuk salah satu pesawat besar yang namanya BACN, itu semacam pesawat sebagai wifi raksasanya. Nah, kalau ini BACN ini sudah gerak dari Amerika, ini sebagai kode bahwa pesawat-pesawat yang lain itu akan ngikut dia. Ini kayak wifi-nya gitu loh, kayak wifi-nya. Kalau itu terjadi, maka estimasi kita akan terjadi eskalasi perang antara Iran, Amerika plus Israel, which is itu bisa memicu perang dunia ketiga. Nah, Amerika butuh itu. Kenapa? Karena dalam industri perang, ekonominya membaik lagi. Kata Ray Dalio itu the great reset. Jadi kalau mau ngeriset ekonomi, perang. Jadi utangnya diputihkan semua. Karena ini bahasa bayi ya. Maaf para ekonom yang nonton. Ini bahasa bayi. Ketika kita perang, maka great reset, semua debt kita diputihkan. Pemutihan ya. Pemutihan hutang. Jadi ya udah, gua nggak punya hutang karena gua lagi perang kan gitu. Nah, kalau ini terjadi, Bapak Presiden Prabowo juga dalam posisi yang sangat dilematis. Nah, itu. Bayangin ya, Pak Prabowo nih besok nih, lagi pidato, tiba-tiba jeger di Iran perang. Waduh. Kira-kira gimana? Kira-kira kan gitu. Kira-kira gimana? Kalau kami mengusulkan segera pulang ke Jakarta sih. Balik aja ya? Resiko tinggi soalnya. Karena kan kemungkinan ada retaliasi dari Iran menyerang Amerika Serikat.
Jangan lupa Iran juga punya nggak lemah. Iran nggak lemah, dia punya intelijen yang sudah tinggal di Amerika. Gitu loh. Ini Jadi baru lawan sepadan ya. Nah, orang-orang bawah tanahnya FIFAK itu agen intelijennya Iran, itu sudah tinggal di Washington, tinggal di New York, tinggal di telepon dari Teheran. Oke, ledakin. Udah tuh ledak ding 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 ding. Nah, harusnya FIFAK sama Mossad aja. Nah, memang selama ini tuh yang pertarungan di dunia itu sekarang antara FIFAK sama Mossad. Nah, di tengah-tengah ada MSS Beijing. Oke. Nah, itu Tetap nomor ya. tengah-tengah, tetap dia di tengah-tengah. Nah, CIA-nya lagi collab-collab, gue ikut yang mana ya kan gitu. Gitu. Itulah kenapa Cina cenderung pasif sekarang ya, karena mereka juga menunggu. Iya, mereka dengan menunggu. ekonomi mereka gitu loh. Betul. Merasa Karena, cukup kuat ya. Mereka udah mulai didemin aja udah jatuh sendiri nih gitu. Kita ngeliat kayak gimana nih gitu kan. Betul, kata Habib itu betul. Diemin aja juga udah jatuh dia. Udah gini kok. Solusinya perang tadi Solusinya ya. perang. Nggak ada solusi lain kok mereka. Kalau misalkan Amerika terpancing buat ikut perang, justru malah menguntungkan Amerika gitu kan. Sangat. Gitu. Kan? Ketika ini terjadi perang, itu menguntungkan Amerika, sangat menguntungkan Amerika. Oke. Jadi gold reserve-nya bisa naik, kemudian pemutihan hutang, industri militer, industrial kompleksnya laku. Nah, akhirnya kemudian Amerika pulih nih ekonominya. Kan selalu begitu mereka kan. Perang Vietnam, perang Korea Selatan, sering perang emang ya. terus nyerang Osama bin Laden. Ya, dulu kan ya. Semua bagian dari itu sebenarnya. Oke, makanya Iran masih nahan diri kali ya. Kalau mereka diserang ya pasti melawan balik lah. Pasti melawan, Pastilah. tapi kan dia tahu ini menguntungkan Amerika. Pasti melawan balik tapi pasti melawan balik. Indonesia posisi di mana nih kalau udah ada kayak gitu gitu. Itu makanya besok pagi itu menurutku ya para diplomat Indonesia dan para perwira intelijen Indonesia ini tegang banget nih besok nih. Tegangnya tiga. Satu, ada momen di mana Pak Prabowo pidato. Dua, ada momen di mana ada orang Israel di forum itu. Betul. Tiga, ada momen di mana kemungkinan terjadi perang besok. Iran. Baik oleh Iran oleh Amerika maupun Iran oleh Israel. Tiga-tiganya ini terjadi, waduh, serem. Geopolitik lagi nggak baik-baik aja langsung ya. panas gitu. Dan menurutku sih ya mohon izin bersaran evakuasi Pak Prabowo secepatnya ke Jakarta. Iya, karena itu kalau itu terjadi ya, kalau misalnya terjadi misalnya ini ada satu ledakan di Teheran dari pesawat tempur Amerika jebret. Langsung Udahlah, pulang aja Pak, buka puasa aja di kebun sirih. Iya, nasi goreng kambing enak tuh, Bang. Jadi dong, nggak jadi Bonjiri enak. jadi pidato depan Netanyahu dong. Gitu, nasi goreng kambing. Berarti kemarin kan ada anggapan katanya kita masuk BOP karena ditekan tarif Trump itu Enggak sih menurut enggak ya. Enggak lah. Tarif Trump juga nggak terlalu berpengaruh ya. Enggak sih, banyak kan yang juga nggak akan berubah spekulasi ke juga. arah sana 19% itu kan juga nggak. Masuk under pressure katanya. Dan Ternyata sebenarnya ya pasar ekspor Indonesia itu bukan Amerika Serikat. Kita memang selama ini memang berbisnis dengan Amerika, tapi bukan main ekspor kita kan. Main ekspor kita kan justru Cina kan, Tiongkok, Tiongkok, India, itu main ekspor kita. Afrika Selatan jangan lupa, kita itu ngekspor macam-macam ke Afrika Selatan loh. Mereka butuh tembakau kita, mereka butuh tempurung kelapa kita, mereka butuh cengkeh. Afrika Selatan jangan lupa itu lagi tinggi demand-nya. Jadi Amerika nih enggak lah. Kita ngirim apa sih ke Washington?